Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Usiaji dari mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Kebumen. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Strategi Produk dan Distribusi Jasa Pendidikan Islam. Ya, langsung saja. Manajemen pemasaran bagi lembaga pendidikan diperlukan seiring dengan adanya persaingan antara sekolah yang semakin atraktif. Pemasaran dibutuhkan bagi lembaga pendidikan dalam membangun citranya yang positif. Apabila lembaga sekolah memiliki citra yang baik di mata masyarakat, maka besar kemungkinan akan lebih mudah dalam mengatasi persaingan. Jadi pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh sekolah untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan masyarakat. Pemasaran dapat dilihat dari adanya berbagai upaya kreatif dan inovatif dari para penyelenggara pendidikan untuk menggali keunikan dan keunggulan dari sekolahnya agar semakin dibutuhkan dan diminati oleh para pengguna jasa pendidikan. Untuk menarik calon peserta didik diperlukan strategi pemasaran yang bukan saja menjual jasa pendidikan secara apa adanya, melainkan bagaimana mendekatkan pendekatan sesuai dengan keinginan dan kepuasan konsumen. Persaingan lembaga pendidikan saat ini memang tampak meningkat. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai lembaga pendidikan yang saling menawarkan keunggulan masing-masing. Untuk itu, dituntut keahlian dalam manajemen bagi sebuah lembaga pendidikan. Implementasi manajemen mutu yang profesional dan efektif sangat penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Warga sekolah, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, semua perlu memiliki sense of belonging, yakni suatu keadaan di mana seseorang memiliki sesuatu sehingga dengan perasaan memiliki itu dia akan dengan sepenuh hati menjaga, mencintai, melindungi, dan peduli dengan sesuatu tersebut. Menghadapi persaingan yang semakin tinggi dibutuhkan manajemen yang baik. Salah satunya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang dimaksud mencakup semua kegiatan yang tujuannya untuk menyelaraskan sesuai kebutuhan konsumen. Distribusi sendiri merupakan fungsi manajemen yang merangkum semua kegiatan komersial lembaga pendidikan. Teknik-teknik pemasaran modern seperti riset pemasaran, metode statistik untuk ramalan perputaran promosi lembaga pendidikan, serta penerapan pengetahuan tentang tingkah laku konsumen yang diambil dari ilmu tingkah laku manusia. Lembaga pendidikan adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan. Konsumen utamanya adalah siswa atau mahasiswa. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, disebabkan karena mutu produknya tidak disenangi oleh masyarakat, tidak memberikan nilai tambah, layanan tidak memuaskan, maka produk jasa yang ditawarkan tidak akan laku, sehingga sekolah ditutup karena tidak mampu para pengelolanya. Bisnis dan marketing bukan bekerja dengan iklan dan promosi yang mengelabui masyarakat, tapi mendidik dan meyakinkan masyarakat kepada yang benar dan percaya bahwa sekolah ini bermutu. Jadi jasa distribusi pendidikan merupakan kegiatan lembaga pendidikan yang memberi layanan atau menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara memuaskan
penerimaan siswa baru, tiap tahun muncul iklan-iklan dari perguruan tinggi swasta, sekolah pada surat kabar, radio, selebgram cetak, brosur, dan spanduk di pinggir jalan dan di kampus. Semua ini bertujuan untuk menarik perhatian calon siswa. Etika marketing sangat menghindari karakter dan mengharapkan lembaga pendidikan menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Distribusi pada lembaga pendidikan sangat mutlak diperlukan. Pertama, sebagai lembaga non-profit yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan, untuk level apa saja perlu meyakinkan masyarakat, peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, bahwa lembaga pendidikan masih tetap eksis. Selanjutnya, yaitu kita, lembaga pendidikan, perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan bahwa layanan jasa pendidikan sungguh relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu perlu melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam pendidikan yang dikenal dan dimengerti secara luas oleh masyarakat. Substansi strategi pada dasarnya merupakan rencana. Strategi berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan alternatif yang tersedia bagi suatu manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, strategi pemasaran jasa pendidikan dalam konteks lembaga pendidikan secara keseluruhan tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tapi juga pemasaran internal untuk memotivasi dosen, guru, karyawan, dan administrator untuk menciptakan keahlian penyedia jasa. Dalam makalah ini, saya melakukan penelitian di sebuah SMK, yaitu SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri, yang beralamat di Jalan Kemiri, Pituruh, kilometer 1, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan profil sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif, sebuah lembaga pendidikan terbesar di Indonesia yang tersebar hampir seluruh kabupaten kota. Lembaga Pendidikan Ma'arif adalah milik masyarakat Nahdlatul Ulama yang berpusat di Jakarta dan telah membuktikan pengabdiannya untuk bangsa Indonesia di dalam membangun jiwa generasi Islam yang tangguh. Jadi strategi, produk, dan distribusi jasa pendidikan di SMK Ma'arif NU Kemiri yaitu adalah sebuah rencana atau rincian yang disiapkan dengan sangat hati-hati. Selain strategi pemasaran yang disampaikan, dalam pemasaran jasa pendidikan juga memerlukan adanya bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran dalam konteks pendidikan adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Bauran pemasaran terjadi dari 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Di mana strategi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dengan melakukan cara kerjasama antara yayasan dan guru setempat serta jajaran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan sekolah lainnya, baik dalam bidang manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana,
sekolah unggulan untuk anaknya, karena orang tua juga sangat berperan dalam hal memilih sekolah. Dengan demikian, orang tua pasti akan memilih lembaga pendidikan dilihat dari cara pelayanan lembaga pendidikan yang baik terhadap anaknya. Nah, dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa program unggulan dalam lembaga pendidikan dapat berpengaruh dengan minat masyarakat. Dengan lebih mengembangkan program unggulan juga dapat menambah daya tarik, daya saing antar lembaga pendidikan. Nah, proses yang dilakukan untuk menarik para calon siswanya dan menyampaikan seluruh informasi terkait lembaga pendidikannya antara lain adalah dengan cara penyebaran brosur, pemasangan banner, share di media sosial, dan tidak lupa juga kita bekerja sama dengan alumni yang telah lulus. Nah, dalam hal ini produk jasa pendidikan hanya dikonsumsi oleh konsumen pada saat proses produksi berlangsung, sementara produk barang dan jasa lain selain pendidikan yang terlihat secara fisik biasanya diproduksi pabrik atau di tempat-tempat tertentu. Pada bidang jasa pendidikan, faktor penyedia jasa pendidikan langsung berperan dalam proses produksi jasa tersebut. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk produk jasa pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu reputasi, prospek, dan variance. Di mana reputasi merupakan kemampuan output lembaga pendidikan yang terdiri dari kemampuan di bidang kognitif, psikomotor, dan sikap. Kemampuan ini diperoleh dari hasil proses pembelajaran dan pembudayaan yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan secara berkelanjutan terhadap peserta didik. Kualitas kemampuan output lembaga pendidikan sangat tergantung dari kualitas program-program yang direncanakan dan dijalankan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu prospek, di mana prospek dalam hal ini adalah tingkat keberlangsungan dari output lembaga pendidikan setelah keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Apakah output mudah diterima oleh lembaga pendidikan berikutnya atau mudah diterima di lingkungan sebagai tenaga kerja bahkan sebagai warga negara yang baik, dan bisa jadi itu kita bisa kerja sama seperti contohnya seperti alumni ya. Yang ketiga itu adalah variance, di mana variance ialah ketersediaan variasi atau ragam pilihan berbagai bidang. Ketika persediaan terpenuhi, maka ragam pilihan ini sangat memungkinkan para siswa untuk memilih suatu potensi yang dimiliki, seperti kejuruan. Nah, dari pemaparan yang sudah saya paparkan, ini saya mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi produk dan distribusi jasa pendidikan studi kasus di SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya pemasaran atau sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat setempat memang sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah peserta didik di lembaga pendidikan. Selain masyarakat mengenal lembaga pendidikan, terutama para orang tua, mereka juga akan memilih lembaga pendidikan yang patut untuk dipercaya dalam mendidik putra-putrinya. Demikian pemaparan dari makalah dari saya. Apabila banyak tutur kata atau kesalahan-kesalahan dalam makalah yang saya buat, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.